Ada 7 hal yang harus teman-teman ketahui kalau misalkan beberapa tips dan trik TikTok affiliate tahun 2024 itu tidak bisa diterapkan di tahun 2025. Nah, kira-kira 7 poin ini itu apa saja? Buat yang penasaran, tonton video ini sampai selesai. Oke, halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, perkenalkan nama saya Adang. Dan di video ini, akhir tahun ini, mungkin dipublishnya pas nanti tanggal 1 Januari teman-teman ya. Jadi gini, di setiap platform itu pasti akan ada yang namanya perubahan, baik dari segi kebijakan ataupun dari segi peraturan. Nah, TikTok udah pasti ada kebijakan dan peraturan yang bakalan diubah. Jadi beberapa tips yang sudah di-share, baik itu di YouTube ataupun di TikTok, biasanya tidak bisa diterapkan di tahun 2025. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman yang baru mulai jadi affiliate TikTok dan pengen banget nyoba di tahun 2025 nanti, ini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan agar nantinya ketika teman-teman nyoba itu tidak rugi. Artian rugi di sini bisa aja akun affiliate teman-teman kena pelanggaran ataupun yang paling fatal adalah kena ban. Nah, jadi silakan teman-teman simak 7 poin ini apa saja. Langsung aja kita mulai bahas. Yang pertama di sini konten slideshow itu tidak bisa menautkan keranjang kuning. Di YouTube saya yang ngebahas tentang masalah konten slideshow itu anehnya lagi FYP. Intinya trafficnya lagi tinggi teman-teman ya, sehingga konten tersebut itu direkomendasikan ke orang-orang yang lagi nyari tips dan trik bikin konten yang gak perlu pakai sampel. Sehingga banyak orang yang komen kalau misalkan ini nggak bisa, ini nggak cocok dan lain-lain. Jadi di sini mungkin saya akan coba untuk tegaskan lagi, kalau misalkan konten slideshow yang foto itu nggak bisa nautin keranjang kuning. Dan kayaknya itu dulu bug teman-teman ya, saya juga nggak tahu, tapi sekarang itu udah nggak ada. Dan kayaknya ini TikTok itu udah fokusnya ke visual konten ya, jadi full konten untuk gambar-gambar kayak gitu kayaknya nggak bakalan bisa. Itu untuk poin yang pertama. Yang keduanya di sini, konten comot itu tidak bisa diupload lagi ke TikTok. Konten comot ini kayak gimana bang? Ini videonya udah saya jelasin di video sebelumnya, teman-teman tonton aja. Jadi kurang lebih kayak gini, konten comot itu teman-teman ngambil video testimoni dari marketplace Shopee. Di situ teman-teman kumpulin semua videonya, terus digabungin, terus didubbing, terus langsung diupload ke TikTok. Nah, cara seperti ini sebetulnya efektif ya. Kenapa efektif? Karena yang pertama kita nggak perlu beli sampel, terus yang kedua kita juga tidak harus nampilin wajah. Tapi sekarang TikTok itu ketat teman-teman ya. Konsep kontennya seperti ini itu udah pasti kena pelanggaran. Terus kenapa dibuatin tutorialnya bang? Karena itu cocoknya buat Facebook doang. Nah, kan Facebook lagi rame ya yang link produk itu, yang dimana Facebook affiliate lah bahasanya. Nah, konten seperti itu masih bisa di-upload di Facebook teman-teman ya, yang dimana kan Facebook itu untuk masalah peraturannya belum terlalu ketat, jadi bisa dicoba kayak gitu ya. Dan selanjutnya juga untuk konten video Cina nih. Nah, untuk konten video Cina itu nggak bisa teman-teman upload juga di tahun 2025. Kenapa? Kalau misalkan kita upload di tahun 2025 itu udah pasti kena pelanggaran. Nah, mungkin tahun 2024 pas awal Januari, Februari ada juga beberapa teman saya yang upload konten video Cina ke TikTok. Dan emang jujur kalau misalkan upload video Cina itu udah pasti cepet banget untuk naik view-nya. Kalau ngomongin masalah penjualan udah pasti cepet juga ya, karena visual dari video Cina itu jelas teman-teman ya. Nah, sekarang untuk tahun 2025 itu nggak bisa. Jadi di tahun 2025 ini usahakan teman-teman jangan upload video Cina dan usahakan videonya itu original. Dan ada beberapa informasi kalau misalkan yang upload video Cina itu kena pelanggaran 8 poin. Saya nggak tahu, teman-teman tulis aja di kolom komentar yang udah ngalamin. Oke, dan saran saya mungkin kalau misalkan teman-teman mau coba untuk kayak semacam ngopi, ataupun maksudnya itu ambil konsep video Cinanya. Kan video Cina itu kayak semacam konsepnya itu per detik ya teman-teman, per detik ganti background, per detik ganti background. Nah, itu bisa ditiru dan teman-teman tinggal terapkan aja di konten orinya. Mungkin itu sedikit rekomendasinya kalau misalkan pengen ngelihat video Cina itu sebagai peluang untuk diterapkan di akun affiliate teman-teman. Ingat ya, bukan di-upload tapi diambil konsepnya terus terapkan di konten ori teman-teman. Yang ketiga, konten statis itu sulit untuk dapat view sekarang. Nah, ini yang lagi rame, kalau misalkan konten yang tanpa wajah itu sulit untuk direkomendasikan. Ini pendapat saya sekali lagi, kalau misalkan konten yang tanpa wajah tidak direkomendasikan, fix menurut saya adalah konten yang statis. Konten yang statis kayak gimana? Nih saya ulangi lagi. Konten yang statis yang dimana ini hanya satu background dan ini hanya satu barang doang. Kayak gini doang, cuman digerak-gerak barangnya ditambah teks dan ini backgroundnya tidak bergerak. Nah, menurut saya itu tidak bisa direkomendasikan dan sulit untuk mendapatkan view. Jadi mungkin di sini yang menganggap teman-teman ini adalah bikin konten affiliate sekarang itu mudah,
itu harus dipikir lagi. Karena udah ada informasi kalau misalkan konten yang tidak menampilkan wajah itu akan sulit. Jadi 2025 mungkin bisa teman-teman hindari dikit ataupun hindari sepenuhnya untuk konten statis seperti itu agar tidak terkendala ketika teman-teman bikin kontennya. Yang keempat, sehari upload 2 konten itu sulit untuk bisa mendapatkan penjualan. Jelas, kenapa? Karena sekarang udah pasti banyak sekali affiliate yang udah pada siap-siap mulai di tahun 2025. Apalagi 2 bulan ke depannya itu akan menghadapi yang namanya bulan Ramadan. Dan itu adalah kesempatan sebetulnya. Nah, kebayang kalau misalkan satu orang aja itu bikin 3 akun teman-teman ya. Dan setiap satu orang itu mati-matian bikin kontennya. Ada yang sehari uploadnya 5, 6, 7. Bahkan di satu akun dia ngiklan juga. Bahkan dia live juga. Sedangkan kita yang baru mulai hanya upload 2 konten dan 2 konten itu benar-benar nggak ada nilainya sama sekali. Nah, misalkan teman-teman 2 konten ini itu tidak menampilkan wajah dan emang kontennya statis, kayaknya itu nggak bisa ada yang namanya penjualan ya. Kalau misalkan kita lihatnya dari sisi ini ya teman-teman, kebijakan sama peraturan. Beda lagi kalau misalkan kita ngelihatnya ke rezeki ya. Dan rezeki itu nggak bakal bisa ditebak. Konten teman-teman kayak gimana pun kalau misalkan udah rezekinya di sana, ya udah di sana gitu kan. Cuman di sini hindari kalau misalkan teman-teman nggak mau yang namanya kena pelanggaran. Jadi untuk tahun depan mungkin teman-teman bisa maksimalkan untuk upload kontennya, baik itu sehari 5 ataupun sehari teman-teman itu mau ngiklan ataupun sehari 5 konten teman-teman sambil live juga, itu menurut saya udah oke banget ya. Daripada mungkin 2 ya teman-teman, itu kayaknya kurang banget ngangkat, apalagi pesaing produk kita afiliator itu adalah afiliator gede. Yang kelima, jangan sepenuhnya konten diisi dengan sound musik. Nah, ini yang perlu teman-teman perhatikan juga, dan ini bisa rugi. Kenapa? Karena tahun 2024 pas tanggal 31 Februari kalau nggak salah itu TikTok memberhentikan sebuah universal musik, apa ya namanya, lupa lagi teman-teman ya, kalian cek aja. Jadi setiap musik yang dinaungi oleh universal tersebut ataupun perusahaan tersebut itu ketika kita pakai di TikTok bakal dibisukan. Nah, ini yang bikin rugi. Kalau misalkan sewaktu-waktu beberapa musik yang mungkin ketika teman-teman upload itu masih worth it, masih ada keranjang kuningnya, tiba-tiba itu berhenti kerjasamanya dengan TikTok, dan itu bisa aja konten kita dibisukan soundnya. Nah, maka saran saya di tahun 2025 nanti kalau misalkan teman-teman pengen pakai sound, pakailah sound yang komersial. Dan menurut saya saran saya adalah pakai konsep dubbing biar teman-teman itu nantinya terlatih dan terbiasa untuk review produk menggunakan suara sendiri. Jadi itu ya saran saya untuk poin yang kelima. Diusahakan teman-teman ini hindari beberapa musik yang mungkin kedepannya itu bisa aja bikin konten teman-teman jadi malah drop view-nya ya, karena yang gak ada suara sama sekali teman-temannya, apalagi cuman pakai yang namanya musik doang. Ini yang paling rugi adalah ketika kita dubbing pakai musik yang ini berakibat copyright gitu. Nah, ini yang bikin rugi, soalnya dua-duanya bakal di mute suaranya. Kalau misalkan diupload ulang ya mungkin bisa aja view-nya malah jelek teman-teman ya. Jadi di sini teman-teman bisa diperhatikan, oke? Di poin yang keenam, pintar cari yang namanya seller. Oke, di tahun 2024 banyak sekali kejadian tentang masalah seller. Dari yang pertama itu komisinya diturunin, itu adalah hal yang paling umum dan sering banget terjadi. Yang kedua, fitur baru di TikTok seller ya pastinya, ketika seller mengiklankan video affiliate, itu komisinya bisa diturunkan. Jadi si komisi affiliate-nya itu bisa diubah oleh sellernya. Yang awalnya 20%, ketika video affiliate-nya diiklankan itu bisa berubah jadi 1 ataupun 2%. Itu sudah saya jelasin di video sebelumnya. Teman-teman tinggal tonton aja. Dan yang paling fatal adalah ketika kita bikin konten affiliate, terus si kontennya FYP, terus tiba-tiba minta kode bos, kita kasih kode bosnya itu ke seller. Setelah itu seller mengiklankan video affiliate kita, tapi di dalam produknya menautkan produk lain, sehingga kita sebagai affiliate tidak mendapatkan komisi. Jadi di sini silakan teman-teman pintar cari seller yang baik, yang bisa bertanggung jawab pastinya, dan tidak bikin rugi ke kita sebagai affiliate. Karena affiliate juga sebetulnya berperan penting dalam mencari traffic buat produknya. Dan perhatikan juga untuk poinnya ya, karena ada perhitungan yang namanya itu PKP, poin kualitas promosi. Ini yang mengakibatkan konten kita bisa di-boost ataupun bisa direkomendasikan untuk kontennya. Jadi carilah seller yang mungkin untuk reputasinya poinnya 4.8, 4.9 teman-teman ya, seperti itu. Dan yang terakhir kita ngomongin masalah live jualan. Oke, tadi dari poin 1 sampai poin 6 itu kita ngomongin tentang masalah konten. Ini poin yang terakhir adalah live jualan. Live jualan itu sebetulnya sensitif teman-teman ya, kalau misalkan belum tahu. Sensitifnya apa? Jangan gunakan kata ter. Contohnya kayak semacam terlaris, termurah,
terpopuler se-TikTok raya, itu nggak boleh. Kenapa? Bakal kena pelanggaran. Nah, ini yang paling umum yang mungkin teman-teman nantinya ketika mau coba live, pas mau bulan puasa, terus nggak tahu tuh peraturan yang harus dijaga omongannya biar nggak kena pelanggaran. Terus teman-teman coba asal ngomong aja. Kayak semacam ini Kak, ini adalah barang terlaris termurah se-TikTok. Kalau misalkan kena yang namanya pelanggaran, ini kita rugi teman-temannya. Sebab apa? Sebab poin pelanggaran itu hanya bisa dihapus di angka 3 bulan sekali. Bayangin nih, 3 bulan sekali. Terus di situ teman-teman live-nya pas mau puasa, ya sulit banget itu ya. Jadi usahakan hindari kata terlaris, termurah ataupun tergokil lah. Intinya ada kata ternya gitu, teman-teman coba hindari biar nanti live teman-teman itu tidak kena pelanggaran. Nah, jadi itu ya 7 poin yang perlu teman-teman perhatikan. Beberapa tips dan trik yang mungkin udah di-share di tahun 2024, teman-teman coba untuk analisis lagi. Dan saya yakin ke 7 poin ini kalau misalkan diterapkan di tahun 2025 itu gak cocok dan gak worth it. Karena setiap peraturan dan kebijakan itu ada perubahan. Dan semoga ini bisa membantu buat teman-teman. Jangan lupa di sini kalau misalkan teman-teman ada tambahan lagi, tulis aja di kolom komentar ataupun punya pendapat lain. Dan itu saja mungkin di video kali ini. Semoga video ini bisa berguna dan bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya dengan saya Adang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.